Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis dan penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Nah, sebelumnya saya mau tekankan dulu, tenaga kerja yang dimaksud itu tenaga kerja yang seperti apa sih? Nah, kalau di perusahaan manufaktur, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi misalkan di pabrik yang membuat baju gitu ya, tenaga kerja langsungnya siapa? Ya tenaga kerja yang berhubungan dengan proses produksi. Misalkan tenaga kerja bagian pemotongan bahan, kemudian bagian menjahit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi. Misalkan kalau di dalam pabrik itu kan ada supervisor yang tugasnya hanya mengawasi saja, bukan untuk melakukan proses produksi, sehingga tenaga kerja tidak langsung itu nanti perhitungan biayanya kita masukkan ke dalam anggaran biaya overhead pabrik, bukan di anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ingat ya, jadi harus bisa dibedakan antara tenaga kerja yang sifatnya berhubungan langsung dengan proses produksi dan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kita masuk ke pengertian apa sih anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan. Ingat ya, kata kuncinya adalah biaya. Tidak hanya jumlah kebutuhan tenaga kerja, tapi ada unsur biayanya, ada tarifnya di situ. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu kita peroleh dari DLH dikalikan dengan tingkat produksi dikalikan dengan tarif. Yang pertama, apa sih itu DLH? Direct Labor Hours, atau biasa kita sebut dengan jam tenaga kerja langsung. Artinya apa? Artinya lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit barang jadi. Misalkan tadi kita mau bikin baju. Nah, baju itu dari mulai proses awal, pemrosesan awal dipotong sampai dengan baju itu selesai jadi itu butuh berapa lama waktunya. Nah, itu yang kita sebut dengan DLH. Paham ya? Kita kalikan dengan tingkat produksi. Nah, tingkat produksi ini adalah nilai atau unit produksi yang sudah kita susun sebelumnya di anggaran produksi, dikalikan dengan perkiraan tarif upah dari tenaga kerja langsung. Yang kedua, informasi apa sih yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung? Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis produk yang akan diproduksi itu apa saja jenisnya. Kemudian yang kedua, tingkat produksinya berapa, diambilkan dari anggaran produksi. Kemudian tadi ada DLH, jam TKL yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit barang jadi di masing-masing departemen produksi. Yang keempat, tentu saja kita harus tahu atau memperkirakan tarif upah tenaga kerja langsung. Contoh penyusunannya, informasi sebuah perusahaan berencana akan melakukan produksi barang A dan barang B masing-masing 2.000 dan 1.500 unit per triwulannya. Oke. Kemudian perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10 unit barang A membutuhkan waktu selama 5 hari. Satu harinya kerjanya 8 jam, sehingga nanti untuk DLH-nya kita akan bagi. Lamanya waktu yang digunakan adalah 5, satu harinya 8 jam, berarti 5 dikali 8 dibagi 10 unit. Itu untuk barang A. Kemudian untuk barang B, membutuhkan untuk memproduksi 12 unit membutuhkan waktu 4 hari, satu harinya 6 jam. Berarti nanti kita kalikan 4 kalikan 6 dibagi 12 unit. Kemudian tarif upah tenaga kerja langsung untuk barang A 25.000, barang A 25.000, barang B sebesar 20.000. Nah,
Langkah yang pertama, kita masukkan informasi yang diketahui. Tadi informasinya kan harus ada 4. Ada jenis produk, barangnya adalah barang A dan barang B. Kemudian tingkat produksinya tadi barang A 2000 per triwulan, sedangkan barang B 1500 per triwulan. Kemudian yang ketiga, DLH. Tadi butuh waktu 5 hari, 1 hari bekerjanya 8 jam, berarti totalnya kan 40 jam dibagi 10 unit. Kenapa dibagi 10? Kan tadi untuk memproduksi 10 unit butuh ini, berarti per unitnya adalah 4 jam. Untuk DLHA, DLHB sama caranya, 4 hari dikalikan jumlah jamnya dibagi berapa unit yang diproduksi. 12 unit, berarti DLH-nya adalah 2. Kemudian informasi yang keempat, kita harus tahu tarif. Tadi tarif untuk A 25.000, barang B adalah 20.000. Oke. Kita lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini ya. Masukkan produksinya. Produksi untuk yang A 2000 semua, kemudian DLH-nya 4, tarifnya 25.000, barang B 1.500, DLH-nya 2, kemudian tarifnya adalah 20.000. Sedangkan kita yang mau cari ini nih, berapa biaya TKL-nya? Biaya TKL itu kita peroleh dari jumlah yang diproduksi dikali DLH dikalikan dengan tarif. Oke, kita coba hitung. Nah, ini dia. Ini tadi saya sudah hitung. Kita kalikan saja, tinggal kita kalikan produksi dikali dengan DLH dikali dengan tarif. Nah, sehingga kita total. Nah, ini adalah jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan selama 1 periode di perusahaan tersebut. Untuk barang A 800 juta. Kemudian untuk barang B 1.500, kita kalikan 2, DLH-nya dikalikan tarifnya 20.000. Nah, kemudian kita tarik, kita sum, sehingga kebutuhan biaya tenaga kerjanya adalah 240 juta. Gampang kan teman-teman? Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.